Hai, jumpa lagi di 100% dari nol. Siapa sebenarnya pemimpin Indonesia di pemerintahan saat ini? Jokowi atau Megawati? Kita tahu Republik Indonesia ini belakangan selalu menyorot nama Megawati Soekarno Putri. Mantan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus merangkap sebagai Ketua Umum Partai yang dalam 2 periode ini menjadi begitu powerful, yaitu PDI Perjuangan. Bahkan seorang presiden seterkenal Jokowi saja berani ia kasihani di HUT PDIP beberapa waktu lalu. Coba kalian lihat ini. Pak Jokowi itu ya dulu mentang-mentang. Lah iya, ada Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Banyak yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo hanya sebagai bonekanya Megawati dan PDI Perjuangan. Apakah itu benar? Menurut kalian gimana? Coba deh kalian simpulkan. Mengapa seseorang yang sebelumnya menjabat sebagai presiden karena lengsernya Presiden Gus Dur bisa se-powerful ini? Bagaimana Megawati, bukan ia yang menjabat sebagai presiden, bisa seberpengaruh itu di pemerintahan saat ini? Apakah seberpengaruh itu anak dari sosok Bung Karno dalam pemerintahan Indonesia? Megawati, wanita yang lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Dari pasangan yang kita semua tahu, yaitu dari Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati. Sepertinya Megawati sedari kecil memperhatikan ayahnya dalam kegiatan berpolitik. Sebagai anak sulung perempuan Insinyur Soekarno, Megawati seolah ingin terjun ke dunia politik suatu saat nanti. Namun impiannya hancur pasca kejadian dilengsarkannya Soekarno selaku pemerintahan Orde Lama secara dipaksa oleh pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Nah, di sini nih terjadinya trauma politik dalam kubu keluarga besar Bung Karno. Bahkan Megawati kala itu berjanji untuk tidak kembali terjun ke dunia politik. Namun pada akhirnya Megawati tetap ke dunia politik. Kok bisa ya? Ini ceritanya. Kebangkitan Bung Karno Family terjadi tak lepas dari satu nama, yaitu Benny Muerdani. Dia mantan Panglima ABRI. Hal ini berawal dari diumumkannya pencopotan Benny Muerdani dari Panglima ABRI tepat sepekan sebelum sidang umum MPR. Kenapa dia dicopot? Ini semua terjadi karena sebelumnya Benny Muerdani bermain biliar bersama Presiden Soeharto di kediamannya. Benny secara berani mengkritik bisnis anak-anak Pak Harto yang menggurita. Bahkan Benny berani ikut campur dalam pengadaan alutsista ABRI. Ketika saya angkat masalah anak-anak itu, Pak Harto berhenti bermain lalu pergi ke kamar pribadinya dan meninggalkan saya sendirian di meja. Ujarnya, Kolonel Luhut Binsar Panjaitan yang kala itu baru pulang dari pendidikannya di Washington DC juga bertanya terhadapnya tentang berita Benny menjauh dari kubu Soeharto. Dan ia langsung membenarkannya. Tahukah kalian, inilah kelahiran oposisi pertama Soeharto dalam sejarah. Benny menganggap Soeharto sudah berkuasa terlalu lama dan ia melirik keluarga yang lain, mungkin sama pengaruhnya, yaitu keluarga Bung Karno. Dan inilah pemantik kemunculan salah satu elit politik di Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dengan bantuan manuver politik dari Benny dan gerakan bawah tanah intelijennya, inilah awal kisah kejayaan si Banteng. Awal kedekatan terjadinya relasi Benny Muerdani dan Soekarno Family terjadi pada saat usianya menginjak 29 tahun.
Kala itu Beni ditugaskan memimpin operasi perintis ke wilayah Papua di tahun 1962 yang membuat namanya melambung dan dianugerahi bintang sakti oleh Soekarno. Hal ini mempermudah dirinya mendekati Soekarno Family dalam agenda balas dendam terhadap pemerintahan Soeharto. Ia membujuk dan mementori Megawati Soekarno Putri untuk turun dan meramaikan perpolitikan negeri ini. Megawati awalnya enggan untuk berpolitik karena trauma masa lalu. Namun karena kepentingan yang sama, yaitu mereka sama-sama disakiti oleh pemerintahan Soeharto, mendorong Megawati melanggar sumpahnya dan maju untuk pertama kalinya mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia, yang disingkat PDI. Awalnya Megawati dianggap sebagai anak polos yang tak tahu apa-apa. Maka dari itu Beni Mordani merencanakan backup plan dengan melibatkan Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra dalam ajang pemilu di tahun 1992. Namun sosok Megawati menjelma menjadi sosok yang lebih prominent dibandingkan Guru. Alhasil Megawati terpilih menjadi Ketua Umum PDI dalam Kongres Luar Biasa partai tersebut di Surabaya pada tahun 1993. Terpilihnya Megawati ini tak lepas dari dukungan militer dan relasi Beni Mordani. Dan Beni mengkritik halus Soeharto untuk lengser selagi namanya masih jaya-jayanya. Tentunya Soeharto tidak tinggal diam. Dia sempat berusaha mengecilkan pengaruh PDI dalam kancah perpolitikan. Namun hal tersebut tak berdampak. Bahkan Soeharto mendapat kritik bahwa Soeharto anti demokrasi dan sampai ke telinga rakyat, membuat branding bahwa Megawati bersama rakyat dan Megawatilah yang dapat mengembalikan keran demokrasi semakin kuat. Dari kisah tersebut membuat kita mengetahui bahwa pembangunan karakter Megawati di awal kemunculannya sangat dipengaruhi oleh fraksi militer yang mendukungnya. Terlepas dari kemudian hari, kritik terhadap Megawati seperti penjualan aset negara, surat keterangan lunas BLBI, atau soal kepemimpinannya di PDI Perjuangan. Harus kita akui, citra Megawati adalah jembatan dan alat bagi sebagian kalangan kala itu untuk melawan hegemoni masa Orde Baru dan terciptanya demokrasi dan reformasi kemudian di tahun 1998. Megawati di tahun-tahun sebelumnya bersama PDI Perjuangan memang berubah menjadi salah satu elit politik yang amat sangat disegani dan hampir bisa dibilang powerful. Terpilihnya ia menjadi Presiden Republik Indonesia kelima pasca lengsernya Gus Dur membuat ia kembali sadar bahwa harus kembali mengukuhkan power politiknya lewat jalur kedekatannya dengan militer. Salah satu contoh kedekatannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun rencananya dalam menguasai negeri ini tak sesuai ekspektasi. Nyatanya ia malah melawan orang yang sudah ia angkat dalam dunia perpolitikan, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertarungan Pilpres tahun 2004. Ia kalah, dan SBY maju menggantikannya menjadi presiden 2 periode dan dalam 10 tahun tersebut. Megawati seperti tertampar dan seolah belajar akan kesalahannya. Selama 10 tahun itulah ia sadar bahwa ia tak relevan lagi untuk maju menjadi kandidat presiden karena sudah kalah dalam 2 putaran terakhir. Sepertinya Ibu Mega sadar bahwa citra militer tak lagi masuk ke dalam pola pikir memilih dalam Pilpres tahun 2014. Kemudian ia memilih menjadi pemimpin di balik layar dan mengusungkan calon presiden yang begitu merakyat dan rendah hati dan tidak terlihat arogan, yaitu Joko Widodo. Hal itu terbukti berhasil. Joko Widodo pun terpilih menjadi presiden ke-7 Indonesia menggantikan SBY yang sudah habis masanya.
Seolah tak ingin kejadian pengkhianatan terulang, ia menaruh beberapa nama penting di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkin bisa kita anggap sebagai alat politiknya dalam mengatur arah politik Republik ini. Terbukti oleh beberapa pernyataan wakil rakyat baru-baru ini, seolah tak malu menyatakan bahwa mereka mengambil keputusan harus melalui persetujuan ketua umum mereka. Padahal mereka sudah diamanatkan dan dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat. Namun malah menunggu titah tertinggi, yaitu dari ketua umum partai. Dan mereka mengakui hanya petugas partai politik. Inilah opsi politik modern yang disuguhkan oleh para elit politik. Seolah mengatakan, tak perlu kalian mengakui saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun nyatanya, saya telah menjadi pemimpin tertinggi Republik ini. Terima kasih.